Oke, nah ketemu lagi dengan saya Adi Kurniawan, tentunya masih di channel kesayangan kita, Blast Channel, dan bersama dengan Blast Koi Center dengan beberapa tim dan teman-teman nih saya ditemenin. Udah agak gelap ya, supaya nggak kelamaan. Kita akan review ikan apa dan akan memasukkan jenis koi baru ke kolam 35 ton nih kalau ini. Ya, nah udah kelihatan bakalan jumbo-jumbo. Bakalan jumbo-jumbo ya. Ya, nah oke, langsung kita aja yuk. Nah ini saya tuh sampai sekarang nggak tahu kenapa ya. Kalau ngelihat ikan satu warna polos, meskipun monoton warnanya satu warna, tapi ngelihat anatomi begini ini saya gemes banget, suka banget gitu ya. Nah ini nguyul-nguyulnya mukanya nih edan ini ya. Nah ini namanya jenis variety namanya Chagoi teman-teman. Chagoi ini masuk dalam variety kalau di shio ini Kawarimono, gitu ya, Kawarimono B yang satu warna. Nah Chagoi ini adalah salah satu jenis ikan koi yang kita rekomen untuk ada di kolam karena ini sifat karakternya ini sangat jinak sekali atau bisa sebagai leader. Ya, nah Chagoi ini farm lokal, jangan kaget lagi. Lokal, iya. Lokal usia 2 tahun saat ini ukuran kurang lebih 50 cm up lah ya, anggap aja 50 BU lah. 50 BU dan ini jantan. Jantan tadi sebelum kesini udah saya cek, udah kasar kan. Siripnya ini udah kasar, pipi ini juga agak kasar nih, kasar banget malahan kayaknya birahi. Nah, bawahnya ini kemaluannya ini masuk ke dalam. Ya, nah Chagoi ini ada beberapa warna sebetulnya, ada yang warna tembaga, ada yang warna coklat muda, ada yang grey. Nah ini kayak keijo-ijoan, agak keijo-ijoan. Tapi bukan Midori, beda lagi. Nanti kapan kita akan review yang jenis Midori. Ini murni Chagoi. Nah kalau di ikan import, biasanya karakter Chagoi yang warna-warna begini ini biasanya Famarudo nih biasanya. Oh jadi ya, ada karakteristik. ada karakter dari tiap-tiap ya, masing-masing ya itu. Kalau Chagoi-Chagoinya dari misalkan dari kondisi atau farm lain itu biasanya agak ke krem-kreman. Ya seperti itu. Tapi kalau masalah harga sama aja atau? Ya kembali lagi warna itu bukan patokan utama kan kalau di koi. Kan saya pernah review. Gitu, ya kan kita harus lihat overall, bodinya gimana, growth-nya gimana, anatominya gimana. Nah kita bahas lagi aja supaya nggak langsung teman-teman ini paham. Nah pertama ingat kalau kita ikan satu warna mutlak kita yang harus perhatikan utama adalah anatominya. Anatominya dulu. Ya karena dia nggak punya pola teman-teman, dia nggak punya pattern. Nah sekarang kalau kita udah ikan nggak punya pola, nggak punya pattern, bodinya jelek buat apa? Kan begitu. Wong kita utamanya ikan polos ini kan di bodinya, ya kan? Nah ini teman-teman lihat ini kondisi puasa seminggu lebih nih, ya seminggu lebih kayaknya lebih deh 10 hari deh. Karena saya ingat ikan ini sebetulnya mau saya berangkatin show, tapi sekali lagi kalau saya ikan gede itu belum laku tuh kadang kalau saya show-in selain saya ribet ngurusnya, modalnya nanti tambah banyak normal. Nanti saya jualnya jadi semakin tinggi gitu loh. Dan ukuran ikan 50 up ini biaya show-nya udah lumayan nih, udah lumayan berasa gitu loh kalau kita sering show. Nah ini anatominya kita lihat yuk, mulai dari bentuk kepala di depan, dia baby face, ya kan, dan dia kepalanya lebar sekali untuk ukuran ikan jantan tuh. Ini ikan jinak banget nih, tuh, asik ya, tangan saya dikokop terus, ya kan. Nah kemudian dia punya ham atau punya jitai puno, ini juga cenongnya ini tebel sekali, tuh nih, ya kan, tebel banget nih. Kalau dari samping sebetulnya lebih edan lagi nih, tapi saya kadang mau balik-balik atau membius nggak tega. Nah yang ketiga bahu ini sini nih, daerah sini tebel banget nih. Ya ini udah di atas rata-rata ikan lokal nih. Ya ingat tidak semua ikan lokal bisa begini. Jadi ini kembali lagi tergantung grade sama kualitasnya juga. Nah kemudian yang paling penting, nggak kalah penting untuk menentukan nanti dia makin jumbonya, ini pangkal ekor belakangnya nih, tebel ya kayak gini nih tuh. Norma bisa shoot. Wih edan kan. Nah itu, jadi itu yang harus kita review utama dalam kita memilih ikan satu warna. Dan karakternya nggak usah diraguin, super jinak, super mental makannya edan. Kalau dia mental makannya nggak bagus, dia nggak bisa bodinya begini. Tuh, saya pegang gini aja, tangan saya dikokop terus nih. Tuh. Cakep bener. Ya, jinaknya luar biasa. Nah, yang kedua, setelah kita tadi ngelihat anatominya, kita lihat fukuri sisiknya juga.
Tuh. Dalam artian gimana? Ya, sisenya ini kan rapi nih, komposisinya nggak ada yang belondang-belondang. Ini sorry ya, kalau warna kadang agak gelap, agak muda ini karena ikan ini stres, bukan bocor ya. Jadi dia ini karena mungkin kita kurang sinar, udah malam juga, terus kemudian kan kita juga nge-shootnya ini nggak maksimal. Tapi ini bukan bocor, ini kayak warnanya karena dia stres memudar, nanti di kolam ini dia bisa lebih gelap, warnanya bisa lebih strong. Gitu. Nah, sisenya akan rapi. Jadi sih saya jamin nggak ada bocor, nggak ada apa-apa, hanya beberapa sisik ini yang kayak tua muda ini karena faktor dia stres di karantina. Ya. Fukurinya rapi sekali, perhatiin deh. Nggak ada yang misalkan double-double sisiknya numpuk, sisiknya misalkan sampai nggak beraturan, nggak rata, apalagi ada sisik gajah kayak araguke, itu jelek. Gitu. Kalau di show itu ada faktor peminusnya atau pengurangnya. Ya, nah yang ketiga adalah selain tadi anatomi, sisik warnanya. Perhatiin Norma, skinnya dari mulai kepala sampai belakang ini dia rata. Nggak ada misalkan contoh kepalanya hijau tua, badannya hijau muda, ke pangkal ekor sini krem. Nah itu kan nggak enak gitu loh, nggak rapi gitu loh skinnya. Tapi ini skin quality dari mulai kepala sampai belakang ini rata. Rapi gitu. Ya ini hijau agak kekuningan, agak ke apa namanya, ada abu-abunya, unik sih. Unik nih sebetulnya. Ya nggak tahu istilahnya apa ya, ini udah gelisah. Kita supaya nggak kasihan, kita langsung pindahin ke kolam yang 35 ton ya. Lokal, sekali lagi teman-teman, ini lokal, ukuran 50 cm up, anggap aja 50 BU. Usia masuk tahun kedua, dan ini jantan, fix jantan. Jadi teman-teman yang nanti berminat ikan ini masih available, nggak perlu khawatir gendong telur, nggak perlu khawatir perut turun, nggak perlu khawatir pot belly gitu kan. Makanya saya sering sekali suka ikan-ikan jantan, tapi yang anatominya begini. Mantap. Gitu. Yuk. Oke, sekarang kita udah di lokasi Blaskoi Center yang kedua yang di kolam 35 ton. Ya PK-nya sekalian di situ aja. Kan nggak ada ikan lagi setelah ini. Nah, seperti biasa teman-teman sebelum masuk kolam kita lakukan pembilasan PK. Tujuannya untuk mensterilkan dan apabila ada bakteri parasit yang negatif kita bisa antisipasi. Dan usahakan diraba juga Norma, semua badan, kepala. Lah kalau ada luka, ada gripis kan kita jadi tahu. Kadang terutama hati-hati bagian bawah ya. Bagian bawah perut ikan itu kadang seringkali kalau ada luka, gripis, parasit kita kalau nggak raba nggak ketahuan. Kalau ketahuan otomatis langsung dipindah. Langsung kita pending dulu, karantina lagi dulu. Iya, tapi kalau kasarnya beda dengan kasar ikan jantan dengan kasar parasit atau bakteri itu beda. Luka biasanya luka. Kalau ada parasit atau ada bakteri yang ibaratnya jahat lah seperti itu atau negatif. Oke, aman, Wahid? Aman, yuk kita proses. Nah, hati-hati. Jangan menggunakan tangan kosong begini kalau belum ahli ya teman-teman. Ini ada feelingnya, ada timingnya, ada waktunya. Nah, Wahid ini juga udah ikut saya 5 tahun lebih. Nah, makanya saya bilang teman-teman kalau memang yang belum pro, mendingan pakai serok handling atau pakai plastik Gitu daripada mencotot, ya kan. Dan hati-hati kalau ikan segede ini ya, kalau keluar loncat itu resiko bengkoknya besar loh. Iyalah, ikan sudah segede ini dia langsung kelebat-kelebat di lantai, kebayang? Ikan segede ini bisa jadi bengkok, bisa jadi luka, bisa juga nanti geger otak, mati, bisa juga pendarahan insang, banyaklah resikonya. Makanya tadi ya jujur aja sebetulnya tidak saya rekomendasi sih tadi pakai tangan kosong gitu ya. Apalagi kalau di Jepang tuh kalau kapan-kapan coba deh nonton YouTube-nya Harvest-nya Farm Jepang. Itu ikan hampir 1 meter 80 cm tangan kosong loh. Tapi itu ada tekniknya, bukan sembarangan, iya. Bukan, jangan gitu loh. Itu pun anak-anak karena sudah ngerti. Dulu saya ajarin, kepala ini harus madep begini. Ya kapan-kapan deh. Kapan-kapan kita buatin video itu ya, kayaknya seru ya, belum pernah ya. Jadi bagaimana cara mengendal ikan koi memindahkan dengan tangan kosong supaya ikannya ini aman nggak loncat gitu. Itu ada tekniknya, ada feelingnya. Gitu ya, oke, aman. Nih lihat nih, edan ya. Lokal loh ini. Lokal jantan, dia nanti pas kesini nanti Norma shoot sebentar. Nah, tuh. Nah, loncat gini wajar. Wajar ya. Dia adaptasi, cari oksigen baru tuh. Lihat tuh mukanya asik banget. Punuknya asik banget. Ih, gila. Karena kan gini loh, kenapa sih dia cari oksigen ini mungkin tambahan edukasi ya. Karena di vat itu kan airnya lebih sedikit, lebih pendek. Nah, setelah di kolam utama ini kan air kolamnya 1,25 meter lebih dalam. Ada perbedaan tekanan air. Nah, sehingga dia membiasakan untuk ambil oksigen atau apa itu sebetulnya beradaptasi dengan kolam yang sekarang yang dalam. Karena tadinya fatnya kan cuman airnya paling 40 cm, 50 cm, paling kan segitu kalau di fat. Begitu pindah kolam utama dia tekanannya kan, dulu pernah nggak dapat pelajaran kalau ikan itu ada apa istilah gelembung renang yang membuat dia bisa adaptasi dengan ketinggian air atau kedalaman air tertentu. Nah, itu tadi kayak loncat kayak lomba-lomba itu bukan apa-apa gitu. Makanya jangan kaget, jangan stres. Nah, ini
Ingat nggak kita pernah bikin satu video yang kita mau berangkatin shio Cagoy Ginin ini luka, penyok-penyok, kepalanya memar, sisiknya lepas. Nah ini kurang lebih kan baru minggu kedua, ketiga nih. Lihat nih, ini di sini. Udah sembuh ya, Kak? Nah, sembuh kan, jangan stres gitu loh. Di kolam dia malah penyembuhannya lebih cepat itu tuh. Nah, nih. Nah, tuh lihat tuh. Nah, tuh kan sudah sembuh kan? Tuh, kepalanya yang pasti udah sembuh 100%, tapi kayaknya sisiknya masih tumbuh sedikit tapi belum sempurna. Tuh yang sisik kanan tuh. Tuh. Nah, Cepet juga ya, Kak? Ya? cepet karena kan dia di kolam nyaman. Di kolam happy dia. Nah, makannya juga dia di kolam lebih maksimal kan. Kalau di karantina terus dia stres terus nggak makan, asupan gizinya kurang, ya proses recovery penyembuhannya lebih lama seperti itu. Tapi intinya jangan panik aja ya. Namanya ikan apes, loncat, luka ya wajar lah gitu loh. Itu nggak usah terlalu panik. Yang penting lukanya udah sembuh, kasih betadine, kasih antiseptik, balikin kolam. Udah. Oke ya. Nah itu tadi ya review dan edukasi mengenai koi jenis Cagoy atau satu warna. Farm lokal ukuran 50 BU, 50 BU male lokal usia tahun kedua dan ini available. Ya, saya jamin yang dapat ikan ini puas, saya jamin puas banget. Secara anatomi, fukuri, jitai, kepala, kemudian mental jinaknya, oke semua. Mantap semua. Ya, oke, sampai ketemu ya. Nah, semoga video tadi bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Dan apabila teman-teman jangan lupa dukung terus dan like, comment, share, subscribe channel kami. Dan semoga channel kami bisa terus berkembang dan bermanfaat buat banyak orang. Bye.